Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan sebuah alat yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gunting. Alat yang biasanya kita pergunakan untuk memotong ya teman-teman. Akan tetapi di sini saya mempunyai sebuah masalah, yaitu gunting saya yang satunya ini tidak bisa dipergunakan untuk menggunting, alias dia sudah error atau tidak tajam ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ketika ingin menggunakan gunting dan ternyata guntingnya sama sekali tidak bisa dipergunakan untuk menggunting, padahal guntingnya baru ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara menajamkannya kembali dengan cara yang cukup sederhana tanpa harus kita asah lagi teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita buat tajam, sekarang kita uji coba guntingnya terlebih dahulu ya. Ini gunting yang lumayan masih bagus. Jadi gunting kalau misalkan masih tajam dia seperti ini teman-teman. Nah, untuk menggunting pun dia sangat enak sekali ya. Di sini kita uji coba juga ke bagian plastik. Ini guntingnya masih lumayan tajam karena masih lumayan baru teman-teman. Nah, sedangkan gunting yang satunya ini sama sekali tidak bisa dipergunakan untuk menggunting. Sebagai contoh seperti ini, kita bisa lihat. Nah, sama sekali tidak bisa dipergunakan untuk menggunting. Pada bagian pucuknya atau pada bagian pangkal seperti ini juga sama sekali tidak bisa dipergunakan. Ini di kertas saja tidak bisa, apalagi di bagian plastik ya teman-teman. Sama sekali tidak bisa teman-teman. Berbeda jauh dengan gunting yang satunya ini. Ini sekali gunting langsung dia bisa ya. Nah, bisa terlihat seperti ini. Mungkin teman-teman di rumah juga mempunyai gunting yang seperti ini. Nah, jangan khawatir, di sini untuk cara membuat tajamnya sangat simpel dan sangat mudah sekali teman-teman. Untuk langkah pertama, di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu pasta gigi. Nah, pasta gigi ini fungsinya buat apa? Kita bisa lihat guntingnya terlebih dahulu teman-teman. Karena mungkin sering sekali kita pergunakan untuk menggunting mungkin bumbu mie Indomie atau mie instan ya, atau mungkin untuk plastik-plastik yang lainnya terdapat banyak sekali minyak. Nah, ini pada bagian guntingnya dia sedikit berkarat seperti ini. Ini karena sisa-sisa minyak atau air ya, sehingga pada bagian mata pisaunya dia seperti ini teman-teman. Nah, pasta gigi ini fungsinya untuk menghilangkan karat-karat terlebih dahulu pada bagian mata pisaunya. Kita bisa lihat ya, ini. Jadi kalau misalkan tidak kita hilangkan, lama-kelamaan karatnya akan tumbuh semakin banyak teman-teman. Caranya cukup simpel. Jadi di sini kita sediakan pasta gigi saja dan juga bisa menggunakan tisu maupun menggunakan kapas teman-teman. Kita taruh pada bagian mata pisaunya seperti ini. Kemudian kita lap saja. Yang satunya nanti juga kita tambahkan ya. Ini bisa terlihat ya, ini bersih. Sekarang kita lap. Nah, bisa terlihat ya, ini warnanya coklat-coklat. Ini karena mungkin sisa minyak juga. Kemudian pada bagian sebelahnya sudah lumayan bersih ya teman-teman, bisa terlihat. Jadi karatnya sudah menempel pada bagian kapas. Kemudian jika dirasa sudah bersih teman-teman, di sini tinggal kita lap saja dengan menggunakan kain atau menggunakan tisu sedikit basah ya. Jadi untuk menghilangkan sisa-sisa pasta gigi pada bagian mata guntingnya teman-teman, mata pisau gunting ya. Nah, kita lap seperti ini. Bisa terlihat ini karatnya sudah lumayan bersih teman-teman. Sudah tidak ada sisa-sisa karat maupun sisa-sisa minyak pada bagian guntingnya. Tapi di sini guntingnya ini masih tidak bisa dipergunakan. Kita uji coba ya. Kita gunakan untuk menggunting kertas. Bisa terlihat sama sekali ya, tidak bisa terpotong dengan sempurna teman-teman. Bisa terlihat ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk cara mengembalikan gunting ini supaya lebih tajam di sini sangat simpel dan sangat mudah sekali. Hal seperti ini biasanya dikarenakan memang usia gunting sudah lama sehingga dia guntingnya sudah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian gunting teman-teman. Nah, seperti ini ya, mata pisaunya dia tidak menempel. Gunting yang bagus itu dia seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat ya, rapat seperti ini, sehingga ketika dipergunakan untuk memotong dia hasilnya maksimal. Sedangkan yang satunya dia seperti ini. Ini biasanya dikarenakan usianya sudah lama, pada bagian engselnya dia sowak ya teman-teman, atau longgar. Nah, untuk cara mengembalikannya sangat simpel. Jadi caranya seperti ini. Tangan kita pegang saja seperti ini. Jadi kita dorong berlawanan arah ya. Jadi supaya nanti dia tetap seperti ini. Nah,
Kalau nanti misalkan tidak bisa, kita bisa menggunakan palu. Kita uji coba terlebih dahulu ya. Seperti ini, kita dorong saja perlahan-lahan. Nah, kita bisa lihat ya, ini sudah lumayan rapat. Jadi kalau gunting yang bagus, dia ada suaranya seperti ini. Ini sudah ada suaranya atau belum, kita bisa lihat. Sudah lumayan ada ya. Jadi pada bagian sebelah sini juga sudah rapat. Kalau misalkan belum rapat, nanti pada bagian engselnya ini bisa kita getok dengan menggunakan palu teman-teman. Jadi supaya dia kembali rapat ya. Ini masih bisa. Tapi biasanya yang usianya sudah lama, pada bagian sebelah sininya sudah longgar. Jadi harus kita pukul dengan menggunakan palu. Supaya lebih maksimal lagi, saya dorong lagi. Oke, setelah kita dorong-dorong, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah kembali seret ya. Nah, seperti ini. Ini tanpa harus diasah teman-teman. Kita bisa lihat ya, dia sudah kembali rapat. Meskipun pada bagian ujungnya dia tidak terlalu rapat. Nanti bisa kita maksimalkan. Sekarang kita uji coba untuk memotong kertas maupun untuk memotong plastik ya. Ini tadi tanpa harus kita asah teman-teman. Cukup kita bersihkan, kemudian kita tekan pada bagian sebelah sini. Jadi untuk mengembalikan kerapatan mata pisau si guntingnya. Sekarang kita uji coba untuk memotong gunting, memotong kertas maksudnya teman-teman. Untuk yang pertama tadi seperti ini hasilnya ya. Yang kedua sekarang setelah kita perbaiki, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sangat mantap sekali, bisa terlihat terpotong dengan sangat mudah sekali teman-teman. Karena memang guntingnya ini masih tajam, tapi dia tidak bisa bekerja maksimal ya. Jadi tanpa harus kita asah. Sekarang kita uji coba pada bagian ini apa namanya, plastik. Apakah dia bisa? Kita bisa lihat terpotong dengan sangat mudah sekali teman-teman. Ini sangat keren sekali ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kalau guntingnya sudah benar-benar tidak tajam atau tumpul padahal sudah diperbaiki seperti ini dan harus diasah, jangan khawatir. Untuk cara mengasahnya pun juga cukup simpel. Kita cukup menggunakan gelas kaca atau bisa menggunakan botol yang berbahan kaca teman-teman. Untuk cara mengasahnya cukup simpel ya. Jadi seperti ini. Kita miringkan jadi seperti ini pada bagian mata apa namanya? Gunting ya. Kita sesuaikan saja seperti ini. Posisinya seperti menggunting. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti bisa kita bolak-balik ya. Jadi untuk cara mengasah gunting yang sudah tidak tajam itu cukup simpel. Cukup menggunakan gelas seperti ini saja, atau menggunakan botol yang berbahan dari kaca teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bolak-balik saja seperti ini. Kalau misalkan kerapatannya masih bagus, nanti guntingnya langsung tajam teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk membeli gunting baru lagi. Seperti ini. Kita uji coba. Bisa terlihat. Jadi ini akan menghemat pengeluaran kita, tidak membeli gunting baru lagi. Cukup menggunakan cara sederhana saja. Gunting yang tadinya tidak tajam atau tidak bisa dipergunakan kembali bisa tajam tanpa harus kita asah. Cukup menggunakan bahan dan juga cara yang sederhana yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Jadi jangan buru-buru beli gunting kalau misalkan gunting di rumah sudah tidak tajam. Oke teman-teman, semoga cara sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.